Baik, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang salah satu jenis instrumentasi pengendalian proses yang paling penting yang menjadi bagian paling utama, yaitu PLC atau Programmable Logic Controller. Apa itu PLC ya? Jadi PLC itu terdiri atas tiga kata: Programmable Logic Controller. Programmable artinya pengendali, terprogram ya. Programmable itu artinya terprogram. Ini logic artinya logika, controller artinya pengendali. Nah, pengendali, apa itu pengendali? Pengendali artinya menunjukkan kemampuan dalam mengontrol atau mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Jadi pada pengendali itu tentunya dia mengatur, mengontrol, mengendali. Apa yang dikendalikan? Suatu input yang akhirnya diperoleh output sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, pada pengendalian proses ada input, ada output, di mana pengendalian proses ada karena kita menginginkan sesuatu output agar tercapai proses yang kita inginkan gitu. Nah, logika, apa itu logika? Nah, logika itu menunjukkan kemampuan dalam proses input secara aritmatik dan logik, yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, and, or, dan lain sebagainya. Ya, jadi apa sebenarnya yang bekerja dalam suatu controller itu, suatu alat controller itu, sampai akhirnya dia itu mampu mengatur sesuatu. Jadi apa? Jadi itu PLC itu dapat bekerja karena sebenarnya kita memberikan suatu sistem di dalamnya, yaitu sistem logika. Sama halnya seperti manusia yang dapat berpikir, di mana pikiran kita itu dipengaruhi oleh logika kita sebenarnya yang sudah ada secara natural, mulai dari ada kita sejak kecil sampai akhirnya kita dewasa. Dan logika itu ada karena berdasarkan kehidupan sehari-hari kita gitu. Berdasarkan input-input yang masuk yang ada membuat kita selalu berpikir, dan itulah sistem logika yang ada di dalam kepala kita. Nah, sama dengan PLC. PLC pun juga punya logika. Dan logika ini kita diatur oleh manusia. Dan bagaimana cara mengaturnya itu, logikanya itu diatur secara terprogram ya. Dimana pada area terprogram ini maksudnya adalah suatu logika tersebut bisa diprogram oleh komputer sehingga mudah diubah-ubah bila perlu. Dan adapun kalau kalian mau lihat bentuknya seperti apa sih PLC itu, ya seperti ini ya. Inilah gambar dari PLC tersebut. PLC itu ada banyak jenisnya, namun yang paling banyak digunakan di industri tergantung parameter apa yang mau kita kontrol, mulai suhu, tekanan, laju alir ataupun level. Itu biasanya yang paling banyak di industri menggunakan PLC yang seperti ini. Ada namanya tipe fix dan ada yang namanya tipe modular. Kemudian lanjut, distributed control system. Apa itu distributed control system? Ya, jadi sistem pengendali yang terdistribusi, yang tersebar di mana-mana. Jadi tidak hanya berfokus pada suatu lokasi tertentu ya. Sama halnya di industri itu akan ada banyak sekali unit-unit proses yang ada, di mana pada unit proses tersebut tentunya kita mau mengatur parameternya, mau mengatur parameter suhunya, mau mengatur laju alir gas, laju alir fluida yang ada yang lewat. Tentunya itu semua harus pakai sensor dan harus dideteksi angkanya berapa dan diinformasikan ke controller tadi, PLC tadi. Nah, pada PLC itu ini semua sistemnya itu harus terintegrasi satu sama lain, sehingga dibutuhkanlah yang namanya suatu sistem yang seperti ini atau DCS. Contoh paling umum ya dari DCS itu adalah kalau kalian magang nanti di pabrik atau industri, itu ada namanya suatu ruangan yang namanya control room. Dimana kalau kita artikan ya artinya ruang pengendali. Ya betul, karena di ruangan tersebut apa yang kita lakukan adalah mengendalikan semua proses-proses yang ada. Di mana pada proses-proses tersebut ada komputer, di mana masing-masing komputer sudah ada gambar-gambar PID dari masing-masing dari proses suatu alat, dan di mana pada PID tersebut masing-masing jelas sensornya letaknya di mana, kontrolernya di mana, ya, PLC-nya di mana. Nah, dari proses itu semua kita atur, kita mengawasi
apakah parameter yang kita inginkan sudah berjalan sesuai dengan sistem atau tidak. Apakah suhu furnace misalkan sudah berjalan sesuai dengan parameter atau standar diinginkan atau tidak. Apabila tidak, hal apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menambah suhunya ataukah harus kita mengurangi suhunya? Atau apabila sensor di lapangan tidak sesuai dengan real time, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang controller gitu, sebagai orang yang standby di ruang control room atau DCS. Nah, di sini ini adalah sejarah dari masing-masing DCS itu, mulai dari pneumatik. Ingat ya, pneumatik itu apa, kemudian berlanjut ke analog pada tahun 1970. Pada sinyal analog itu paling pertama distribusi kontrol menggunakan sinyal analog itu pada tahun 75. Dari analog lanjutlah ke digital pada tahun 1990 ya. Jadi masih ingat ya apa itu digital? Digital itu adalah suatu sistem yang tidak lain sebenarnya merupakan sinyal analog yang dikonversi menggunakan angka biner, dan terciptalah angka-angka digital yang muncul pada panel-panel display. Nah, dari situ berlanjutlah ke network era. Nah, di network era ini era jaringan, di mana pada tahun 2000 itu sudah muncullah yang namanya Plan Resource Manager atau PRM, yang tidak lain ini sebenarnya adalah bagian dari control room. Nah, di situ mulailah terintegrasi semua sistem-sistem yang ada, mulai dari manajemennya, operationnya, semua dikontrol pada area PRM tersebut. Nah, ini alur sebenarnya apa yang terjadi di DCS itu atau control room itu ya. Control room ada field instrument, field control station, ada human interface station. Human interface station adalah suatu area atau station yang ada manusianya dan ada displaynya atau komputernya. Jadi manusia dan komputer. Fungsi komputer apa? Fungsi komputer adalah sistem informasi terhadap controller, sensor yang ada. Nah, kalau field control station, jadi ini adalah sistem di mana bagian kontrolnya itu ada pada area unit proses apa ya. Jadi PLC atau controllernya ditaruh di mana pada unit proses, gitu maksudnya. Nah, field instrument ini instrumen-instrumen apa yang ada di lapangan, dan itu pasti letaknya disesuaikan pada proses-proses yang ada di lapangan. Misalkan sensor suhu letaknya di mana, sensor air, level air letaknya di mana, itu ditaruh di lapangan. Nah, inilah semua sistemnya yang ada. Jadi sistemnya mulai dari instrumen yang ada ya, itu tentunya akan mengirimkan sinyal ke FCS atau controller atau PLC yang ada. Ada banyak jenisnya, ada FIO, FCU, FSCS, itu semua dikirim sinyalnya semua ke control station. Nah, pada control station itulah kemudian mengirimkan informasi lagi, ditransmisi ke semua area human interface ini. Jadi human interface adalah sistem informasi data yang bertatap muka langsung dengan manusia, karena dalam hal ini manusia sebagai pengatur atau pengawas. Jadi walaupun controller itu ada, tetap juga harus diawasi oleh manusia untuk mengawasi apakah controller itu bekerja sesuai dengan perannya atau tidak. Nah, disinilah letaknya misalkan orang-orang di industri manufaktur itu apa yang dikerjakan pada ruang pengendali atau control room, di mana kita harus mengawasi parameter-parameter yang ada. Baik, saya kira itu saja untuk materi tentang PLC dan Distributed Control System. Apabila yang ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar.